Pemirsa, seluruh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akan bertemu malam ini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan akan membahas bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di pemilu presiden 2024. Ya, siapakah yang akhirnya akan dipilih Prabowo sebagai cawapres? Apakah Gibran Raka Buming Raka masih menjadi pilihan terkuat atau masih berkutat dengan calon wakil presiden yang sebelumnya telah beredar? Untuk itu kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juru bicara pemenangan Prabowo, Wihadi Wiyanto, dan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, saya mau ke Bang Wihadi Wiyanto terlebih dahulu, Bang. Kira-kira siapa ini nama yang akan dirilis mungkin malam ini untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto? Saya kira nantinya tentu akan dibicarakan dalam rapat koalisi nanti malam. Dari beberapa nama-nama yang sudah ada, yang masuk dalam nominasi, dan itu tadi disebutkan di situ memang ada beberapa nama. Saya kira tentunya partai koalisi nanti akan menentukan siapa nanti yang akan mendampingi Pak Prabowo. Jadi saya kira kita tidak berandai-andai dulu, tapi kita tunggu nanti rapat itu pada saat rapat koordinasi dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju nantinya. Saya kira semuanya kita tunggu nanti malam untuk hasil daripada pertemuan. Apakah nanti malam kita menentukan ataukah nanti kita ada waktu lagi akan kita tentukan. Saya kira semuanya pertemuan-pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang sangat penting untuk nanti malam menentukan langkah dan ke depannya dan siapa cawapres yang akan mendampingi. Saya kira kita tunggu saja malam ini. Bang Wihadi, sembari menunggu Bang, tapi kalau nama-nama yang saya sebutkan ini, yang kami sebutkan ini, baik itu Hovifah, kemudian Erick Thohir, dan yang paling santer ini Gibran Raka Buming Raka. Itu termasuk Bang, malam hari ini akan dibahas semua? Ya saya kira kalau nama-nama itu sudah jelas, ada Gibran, ada Erick Thohir, ada juga Hovifah, ada juga Erlangga Hartarto. Saya kira nama-nama 4 nama itu adalah nama-nama yang memang diajukan dari partai koalisi. Nah, khusus memang kalau untuk Gibran ini dari partai Gerindra, memang akar rumput dari partai Gerindra belakangan ini memang mendorong untuk Gibran bisa menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Nah, ini dari akar rumput dan juga kemudian dari relawan-relawan itu memang ada, tapi semuanya masih belum kita bisa putuskan karena bagaimanapun juga kita masih menunggu keputusan MK untuk nama Gibran ini. Nah, untuk yang lain-lainnya seperti Erick Thohir, kemudian Pak Erlangga, dan saya kira untuk Hovifah, semuanya nanti akan kita bicarakan, semuanya siapa yang akan pantas dan akan bisa mendampingi Pak Prabowo dari nominasi nama-nama itu. Baik. Bang Doli, saya mau tanya ini soal, ini kan banyak sekali ya sejumlah pengurus cabang Gerindra, bahkan relawan pendukung Prabowo ini menyuarakan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo. Kalau dari Golkar sendiri seperti apa? Apakah masih tetap mengusulkan Erlangga Hartarto? Oh iya, pertama saya ingin menanggapi bahwa pada malam hari ini kan ada pertemuan yang dipimpin oleh Pak Prabowo dengan semua ketua umum Koalisi Indonesia Maju ya. Nah ini kan memang berdasarkan kesepakatan di awal untuk menetapkan calon wakil presiden itu, Pak Prabowo berjanji untuk membahasnya bersama-sama dengan semua ketua partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju secara musyawarah. Nah kita lihat apakah memang hari ini apakah memang bisa putus. Tapi saya kira kita masih punya cukup waktu ya, karena masih ada 12 hari lagi 12 hari lagi pertemuan yang bisa dilakukan sampai akhir masa pendaftaran. Nah soal nama, tentu setiap partai politik saya kira memang mengendorse masing-masing jagonya ya, termasuk Partai Golkar. Sejak awal Partai Golkar sudah memutuskan bahwa kami punya nominasi utama. Tadinya yang kita endorse menjadi calon presiden, tapi sekarang karena memang kita sudah memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang capresnya Pak Prabowo, kemudian kita menargetkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden.
Nah, tentu nanti malam pasti Golkar yang diwakili oleh Pak Ketua Umum kami akan menyampaikan itu, dan tentu masing-masing partai politik kan punya punya pandangan, punya preferensi masing-masing. Tadi kalau misalnya akar rumput Partai Gerindra menyampaikan nama tertentu, ya saya kira itu memang hak masing-masing partai politik. Tapi pada akhirnya keputusan saya kira nanti akan diambil secara musyawarah bersama dengan semua ketua partai politik. Baik Bang Doli, kita ke Prof. Burhan. Semua partai di mitra koalisi punya preferensi nama. Golkar dengan Airlangga, kemudian PAN dengan Erick Thohir, bahkan muncul juga Gibran Raka Buming Raka. Ada nama Hovifah. Yang punya kans paling besar siapa ini Prof. Burhan untuk menjadi pendamping Prabowo? Ya, memang kalau kita lihat dari aspirasi yang muncul, partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju punya aspirasi yang beragam. Tetapi menurut saya yang paling mendapatkan prioritas sepertinya itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Jadi saya melihat satu statement Pak Prabowo sendiri kemudian diikuti oleh deklarasi Prabowo Gibran oleh struktur Gerindra di banyak tempat, itu menunjukkan bahwa Gibran mendapatkan prioritas paling tinggi. Mungkin salah satunya karena beliau adalah putra presiden dan Gerindra menginginkan dukungan penuh dari presiden jika anaknya bersedia sebagai cawapres Pak Prabowo. Tetapi saat yang sama Gibran posisinya juga relatif bisa menjadi titik temu di antara sekian banyak aspirasi yang berkembang di antara partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya Golkar menginginkan Pak Airlangga, kemudian PAN mengusung nama Erick Thohir, kemudian PBB mengusung nama Yusril Iza Mahendra, belum termasuk Partai Demokrat, jangan-jangan dari kepentingan subjektif yang berbeda-beda tadi, Gibran bisa menjadi semacam titik temu. Cuma masalahnya, Andro, itu bukan di tingkat elit, masalah Gibran itu ya. Jadi Gibran ini di tingkat elit bisa menjadi titik temu yang mungkin bisa mengatasi perbedaan aspirasi cawapres dari partai-partai pendukung Pak Prabowo, tetapi di tingkat massa ada hal yang harus diperhitungkan oleh Pak Prabowo termasuk Pak Jokowi dan partai pendukung Pak Prabowo, yaitu apakah Gibran ketika disandingkan sebagai cawapres Prabowo Subianto itu akan menjadi aset elektoral ataukah jadi beban. Jadi apakah jadi electoral liability ataukah jadi electoral asset? Ya. Sebab bagaimanapun pemilu itu masih 5 bulan yang akan datang. Nah sekarang sudah mulai muncul isu-isu yang berkaitan dengan politik dinasti. Nah apakah ini punya efek elektoral yang merugikan buat Pak Prabowo atau sebaliknya? Suara pendukung Pak Jokowi itu makin terkonsolidasi jika Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Dua hal ini membutuhkan semacam uji empirik, bukan pakai perasaan, bukan juga pakai spekulasi, tapi harus dihitung secara matang karena perbedaan antara Pak Prabowo dengan Ganjar dalam margin of error. Jadi kalau misalnya salah memilih cawapres, itu bisa menjadi penyebab kekalahan di 2024 nanti. Baik, ya. Lalu apa saja yang diperhatikan oleh Prabowo dalam memilih calon wakil presiden untuk mendampinginya di Pilpres 2024? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kabar Petang masih akan kembali.